Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat bentuk dari perusahaan itu, ada perusahaan pribadi yang sifatnya individual. Nah, tadi. Terus yang kedua ada sifat yang bersama, atau lebih dikenal dengan syirkah. Inilah yang menjadi dasar perusahaan perseroan syariah. Kenapa? Kita secara perundang-undangan memiliki sebuah perusahaan yang diatur oleh perusahaan anggaran undang-undang, tapi kita juga harus tetap sejalan dengan syariah. Jadi perusahaan undang-undangnya dapat, syariahnya juga dapat. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian syirkah. Syirkah secara bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan yang lainnya. Jadi bercampur baur ini. Terus secara makna syariah, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari dasar inilah, dari bentuk inilah, dari kaidah awal inilah yang akan menjadi panduan bagaimana perusahaan kita sudah dilakukan secara perundang-undangan, tapi juga kita harus melakukan sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita lihat perseroan syariah atas dasar konsep Islam, simpelnya seperti ini. Jadi ketika pemodal ketemu dengan pengelola ataupun nanti bersama pengelola maupun sesama pemodal juga, itu melakukan suatu kegiatan usaha dan memiliki kepemilikan usaha tersebut. Simpelnya kayak gitu. Jadi ada pemodal, ada pengelola, bikin usaha dan memiliki usaha tersebut. Kalau kita lihat dari segi analisa perbedaannya, mulai dari berdasarkan pemegang saham, ke pengelolaannya, kepemilikannya, pembagian keuntungannya, jangka waktu sampai permodalan baru, terlihat perbedaan secara signifikan antara perseroan syariah dan perseroan terbatas. Kalau kita sudah melihat ini, tentu kita mau mensyariahkan perseroan terbatas yang sudah kita bikin tadi. Dengan cara apa? Ya salah satunya, misalnya pemegang saham. Kalau perseroan syariah, pemilik modal, pihak pemodal dan pihak pengelola melebur menjadi satu. Beda halnya dengan perseroan terbatas, yang dimana hanya ada pemodal sebagai pemegang saham. Kemudian dari lihat pengelola adalah bagian dari syirkah yang tidak terpisahkan gitu loh. Sementara kalau di perseroan terbatas itu hanya di ujroh. Ini yang menjadi dasar. Dari kepemilikan tentu saja ketika perusahaan syariah tersebut itu pasti kepemilikannya seluruh syarik yang terlibat. Tapi beda halnya dengan perseroan terbatas yang jadi kepemilikannya adalah hanya pemodal saja. Apa yang terjadi? Ini menyebabkan bahwasanya banyak sebenarnya orang-orang yang di luar memiliki potensi kompetensi tapi tidak memiliki modal sehingga tidak bisa memiliki sebuah usahanya sendiri.